Selamat bertemu kembali teman-teman di podcast Berita Teater. Kali ini saya hadir lagi, berarti belum ada narasumber yang lain itu. Tetapi nanti seperti yang pernah saya janjikan terdahulu, kemungkinan nanti kita juga akan rapat berembuk dengan teman-teman. Nanti bagaimana podcast Berita Teater ini dijalankan. Apakah selalu interview atau interview lalu ada selingan dan sebagainya, itu nanti kita akan bicarakan lagi. Sekarang ini sebagai selingan sebelum ada narasumber yang baru, seperti yang kami janjikan terdahulu, kami ingin sedikit menjawab atau berbagi atas pertanyaan yang disampaikan waktu itu saya membahas tentang AI ya. Iya, benar. Nah, pertanyaannya dari Pak Harwi sama dari Arif Darmawan. Dari Pak Arif Darmawan. Dari Pak Harwi pertanyaannya. Dari Pak Harwi pertanyaannya yang pertama adalah dramatic reading itu apa, mengapa, dan bagaimana? Oh iya, oke. Jadi kita ngomong tentang dramatic reading ya. Jadi ini berbagi saja. Jadi nanti teman-teman kalau yang sempat dan mau melihat podcast ini, bisa kalau misalnya kurang setuju atau mau menambahkan, bisa memberikan catatan atau komentar di dalam YouTube yang sudah ada di kolom komentar, itu bisa diberikan tambahan di sana. Jadi dramatic reading itu kan kalau secara harfiah kan membaca naskah drama. Nah sebetulnya kita sebagai para pelaku teater itu adalah dramatic reading merupakan bagian dari bedah naskah biasanya. Jadi setelah naskah dibagi, ada casting, dibagi, lalu kemudian semua pemain kumpul bareng, ada sutradara, terus kemudian ada pimpinan latihan, kita baca naskah bareng-bareng sesuai dengan tokoh yang diberikan. Tetapi di dalam pembacaan ini tidak untuk ditontonkan, artinya sebagai bagian dari latihan untuk bersama-sama memahami cerita, memahami karakter, memahami adegan, dan sebagainya. Nah, kalau sekarang seandainya seperti IDRF misalnya, International Dramatic Reading Festival, itu teman-teman membaca naskah drama, kemudian ditonton, itu dari yang saya selisih, pertama secara modern itu dipentaskan oleh Moscow Art Theater tahun 1910 dengan sutradara Danchenko, temannya Stanislavski. Itu waktu itu sebetulnya bukan juga dramatic reading, tetapi bisa dianggap sebagai cikal bakal lahirnya dramatic reading atau drama yang dibaca dan ditonton. Pada saat itu mereka mementaskan novelnya Dostoyevsky, Broder Karamazov, itu novel, dipentaskan selama 2 malam, 21 bagian. Nah, menariknya, karena ini novel ya, menariknya ada tokoh yang disebut sebagai narator, itu membacakan narasi atau keterangan yang ada dalam novel tersebut. Dan ini ditampilkan, sehingga seperti orang kita berakting, tapi sebelum acting ada narasi yang disampaikan gitu. Misalnya di ruang tengah terdapat kursi tamu dan sebagainya, itu dibacakan. Nah, ini ternyata menarik pada saat itu, dianggap sebagai sesuatu yang wow, karena berbeda dengan yang lain. Nah, pengalaman seperti Broder Karamazov ini juga pernah saya dapatkan ketika saya SMA, tapi tidak di sekolahan saya melihat pertunjukan teater di SMA yang begini, narasinya dibacakan, terus kemudian setelah itu ada pemain yang acting. Nanti kalau ada keterangan lagi, dibacakan lagi. Nah, kira-kira yang sekarang ini dramatic reading yang sekarang ini kan kira-kira hampir seperti itu. Tetapi yang dramatic reading semua dibacakan gitu ya. Tidak kemudian diaktingkan dengan seperti kalau kita bermain teater. Yang lain, dramatic reading ini juga ditengarai sebagai perkembangan dari drama closet atau drama lemari. Drama yang hanya disimpan di lemari maksudnya.
atau drama yang sengaja ditulis oleh penciptanya itu tidak untuk dipentaskan, tetapi untuk dibaca. Sehingga seperti orang baca cerpen atau novel. Nah, drama kloset ini sangat berkembang di tahun 1500, 1600, 1700 karena mengapa drama kloset ini bisa berkembang seperti itu? Karena pada masa itu drama yang akan dipentaskan, ya sama kayak kita pernah ngalami masanya ya, drama yang akan dipentaskan itu disortir, diedit oleh kerajaan, ini boleh, ini nggak boleh, dan sebagainya. Ini tabu, sehingga nggak boleh ditampilkan, ini terlalu menentang kerajaan, nggak boleh ditampilkan. Nah, untuk menghindari itu, dan untuk mengekspresikan kebebasan pikiran, kebebasan ekspresi artistik para penulis, mereka menciptakan drama kloset, sehingga tidak ada hal yang dipotong, dan nggak ada hal yang perlu diedit dan sebagainya. Satu, yang kedua, pada masa itu penulis perempuan kan tidak sebebas sekarang ya. Jadi banyak penulis perempuan yang akhirnya menulis drama dalam bentuk drama kloset dan lebih bebas mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Gitu. Nah, menarik lagi ketika drama kloset ini dibacakan, itu sangat menarik. Di forum kecil ini pernah terjadi dan itu sangat menarik. Lalu kemudian ada peristiwa Moscow Art Theater itu juga menjadi sangat menarik, sehingga itu bisa menjadi pijakan proses dramatic reading yang sekarang ini. Bedanya kalau dengan drama kloset kan drama dibaca sendiri, kalau ini dibaca untuk diperdengarkan oleh orang lain. Tapi settingnya juga sama-sama. Kalau dramatic reading settingnya bisa, drama kloset settingnya bisa di ruang Anda sendiri lah istilahnya. Tapi kalau dramatic reading ya di panggung, tapi tidak kemudian dengan setting yang seperti yang dikehendaki naskah, tidak. Apa adanya saja sesuai. Yang penting para pembacanya bisa membaca dengan tenang, dengan baik, tanpa gangguan. Tetapi ini tidak hanya diperdengarkan dengan telinga, tapi juga ditonton dengan mata, tapi secara terbatas. Jadi kekuatan dramatic reading ini kemudian tidak pada visual, tapi pada dengaran gitu. Nah, sehingga semua hal yang semestinya tampak di atas panggung itu diimajinasikan oleh para pendengarnya, termasuk ya juga oleh para pembacanya semestinya. Sehingga ini persis seperti pengalaman Anda yang membaca buku sendiri, cuma kan kebetulan ditampilkan di atas panggung atau mungkin di kafe atau di tempat alternatif lain, tapi secara bersama-sama gitu. Nah, dari yang saya telusuri juga, puncak dari dramatic reading ini, budaya ini, itu kemudian menemukan puncaknya ketika ada drama radio. Dramatic reading ini menemukan puncaknya ketika muncul radio. Karena memang di radio kita sifatnya hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat. Sehingga budaya dramatic reading ini begitu sangat terkenal. Bahkan kalau kita masih ingat drama-drama radio dulu itu masih mengiang di kepala kita ya, misalnya Saur Sepuh dan sebagainya. Dan itu memang bisa membangkitkan imajinasi. Bahkan ketika, ini pengalaman saya, ketika Saur Sepuh itu difilmkan, kita menjadi nggak suka. Karena imajinasi yang kita dapatkan ketika mendengar itu tiba-tiba kok diwakili dengan visual yang seperti ini. Kita nggak setuju. Tokoh mantil yang seperti itu kenapa di visual filmnya seperti ini? Kita nggak setuju gitu. Jadi itu hebatnya dramatic reading. Yang waktu itu sangat terkenal sebagai drama radio. Dan menurut tokohnya Neil Verma itu dramatic reading yang di radio, drama radio itu menjadi semacam theater of the mind gitu. Teater dalam pikiran kita. Nah ini bentuk kuatnya dari dramatic reading atau drama auditif tadi. Nah, di dalam sekolah, di pelajaran sastra, ketika sudah sampai drama, itu dramatic reading juga sangat penting untuk dipelajari. Karena di situ nanti para siswa juga bisa belajar tentang apa itu karakter, terus kemudian apa itu adegan, bagaimana hubungan karakter satu dengan karakter yang lain, peristiwanya apa, koneksi peristiwa satu dengan peristiwa yang lain seperti apa, dengan membaca teksnya. Jadi mereka memahami itu secara bacaan. Gitu. Nah ini sangat menarik sekali, dan kalaupun ditampilkan seperti model Broder Karamazov yang pernah saya lihat di sebuah SMA itu, menurut saya juga menarik. Dan kalaupun juga ditampilkan seperti yang sekarang berkembang, cuma duduk dan membaca, itu juga sangat menarik. Itu menurut saya seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, Pak,
apa itu acting panggung dan apa itu acting film? Oke, acting panggung dan film sebetulnya sudah banyak dibicarakan ya. Sebetulnya tidak terlalu banyak berbeda, tetapi dimensinya menjadi berbeda, ruangnya menjadi berbeda, cara melihatnya menjadi berbeda. Kalau acting panggung jelas, penontonnya melihat aktornya secara langsung. Kalau untuk film dan televisi jelas tidak bisa melihat secara langsung, harus melalui media, apakah layar lebar, apakah televisi, sehingga karena yang ditonton tidak langsung, maka ada kemungkinan acting itu bisa diulang dalam proses pembuatannya, dicari yang terbaik sehingga baru disuguhkan. Tetapi kalau acting panggung, baik buruknya Anda bermain ya ada di saat itu, dan penonton melihat di saat itu. Nah, itu satu. Kemudian karena dimensinya berbeda, ruangnya berbeda. Misalnya saya pentas di gedung serbaguna yang akustiknya tidak terlalu baik, otomatis suara saya harus keras. Tetapi kalau saya pentas di auditorium yang akustiknya bagus, saya bisa dengan suara yang sedikit lebih pelan. Nah, kalau di film ya juga tergantung mikrofonnya. Jadi kalau mikrofonnya sudah sangat peka, ya ngapain kita bersuara keras. Dari situ saja itu sudah ada ukuran yang berbeda secara vokal. Lalu kemudian kalau secara gerakan juga beda. Kalau di panggung, saya main di panggung yang luasnya 22 kali 11 meter, berbeda dengan main di panggung yang luasnya 6 kali 7 meter. Sehingga gerakan tangan saya tidak mungkin saya lebar-lebarkan di panggung kecil, dan tidak mungkin saya kecil-kecilkan di panggung besar. Jadi kalau di panggung besar ya gerakannya harus terlihat lebih besar agar ruangnya terpenuhi. Kalau di film dan TV juga sama, tergantung kita menggunakan skalanya apakah 4:3 seperti TV yang kotak itu, ataukah yang sekarang ini yang 16:9, 16:10, itu aja udah berbeda. Sehingga ruang kita kalau di acting panggung dibatasi oleh luasnya panggung itu dan jarak panggung dengan penonton. Ya kalau di film televisi ya dibatasi oleh kamera. Jadi tergantung kameranya. Jadi kalau nanti seandainya jarak kita dan kamera itu kurang bisa memenuhi, nanti kalau kita actingnya berlebihan bisa menjadi istilahnya out frame, nggak bisa terlihat. Jadi gitu. Tapi kalau secara prinsip bagaimana kita menghayati peran ya sama, bagaimana kita berdialog yang sama. Tapi yang membedakan itu fisiknya, keruangannya itu jelas berbeda, dan tekniknya juga pasti membuat acting itu menjadi berbeda. Itu kira-kira. Ya, baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya dari Arif Darmawan. Kak, bagaimana sih kerja dan kinerja dramaturg dalam proses membuat teater? Dramaturg ini kan aneh ya. Kalau di kultur yang pernah saya alami di teater itu, selama saya belajar teater sebenarnya nggak ada istilah dramaturg gitu. Tapi saya pernah sekolah di jurusan dramaturgi, aneh kan? Nah, dulu itu cukup berhenti di sutradara, karena pada saat saya belajar itu yang ujian adalah sutradaranya, jadi cukup berhenti di dia. Nah, tetapi kalau di dalam istilah barat, di sebuah company yang besar, itu biasanya mereka memiliki dramaturg gitu, sebelum sutradara. Jadi, nah sekarang ini itu ya sejarahnya kira-kira. Nah, tapi sekarang ini kan seringkali ya, kita kan kadang-kadang ya lah, tapi kadang-kadang kita juga ingin belajar, kadang-kadang kita ingin memahami, mengerti, dan sebagainya. Sekarang istilah dramaturg ini menjadi sangat sering kita dengar dalam sebuah kelompok teater, ada dramaturgnya gitu. Meskipun kadang-kadang juga dramaturg ini merangkap sutradara dan juga kadang-kadang merangkap pemain, tapi istilah ini selalu dimunculkan sekarang ini. Dari sepanjang yang saya baca, sesungguhnya tugas dia itu lebih kepada lakonnya ya. Namanya aja dramaturg, ya ahli tentang drama. Jadi drama itu kan lakon atau naskah yang mau dimainkan. Dia lebih fokus, tugas fokusnya di situ. Konteks sejarahnya gimana. Jadi dramaturgnya harus mengadakan riset. Kalau saya tidak mementaskan Romeo and Juliet, itu konteks sejarah Romeo and Juliet gimana dengan sejarah hari ini. Lalu itu nanti akan nyambung ya. Kira-kira bangunan zaman dulu dan zaman sekarang itu kalau kita tarik ke benang merah, bagaimana, ada nggak kesamaan, ataukah kita harus mementaskannya persis seperti zaman Romeo and Juliet, ataukah kita tarik aktualisasikan di kondisi sekarang ini.
lalu kemudian adegannya seperti apa, tokoh-tokohnya bagaimana dan sebagainya, itu menjadi konsentrasi dari dramaturg itu. Nah, catatan-catatan ini nanti akan disampaikan dalam diskusi dengan sutradara dan mungkin kalau ada juga direktur artistik gitu. Nah, tetapi catatan tentang drama ini, konteksnya piye, apakah bahasa yang kita gunakan ini perlu kita selaraskan dengan bahasa hari ini, karena banyak istilah-istilah dalam Romeo and Juliet yang tidak dipahami generasi sekarang misalnya, itu dramaturg. Nanti didiskusikan, setelah itu catatan-catatan itu digunakan, dan dalam latihan pun dramaturg ini juga harus datang menonton agar garisnya ini tidak melenceng gitu. Nah, seringkali kan kita mementaskan naskah ini, terutama di teater sekolah ya, teater yang tidak profesional lah atau teater komunitas lah. Seringkali kita mementaskan naskah yang sudah ada, sudah jadi, ya udah kita mainkan seperti itu, tanpa kita paham ini konteksnya apa, tematik atau tidak dan sebagainya. Terus yang ingin kita tonjolkan dalam cerita itu apanya, itu kadang-kadang kita lepas saja, kita hanya ingin mengikuti tradisi latihan. Ada naskah, didramatik readingkan bareng-bareng, dipahami bareng-bareng, sepemahaman bersama, lalu dipentaskan. Tetapi konteks-konteks semacam ini, kemudian keterikatannya secara sejarah, secara filosofi dan sebagainya itu kadang-kadang jarang dibicarakan secara intens, atau bahkan tidak ada orang yang ngurusi itu. Nah, dramaturg lah adalah orang yang ngurusi itu. Tetapi dramaturg juga berkembang. Nah, sekarang ini ada dramaturg yang tadi kan naskahnya udah ada, kita hendak mementaskan naskah itu. Tapi sekarang ada dramaturgi in the making, dalam arti masih dalam proses dramaturginya, dalam hal nanti akan melahirkan lakon baru gitu. Jadi naskahnya belum dibuat sendirilah istilahnya gitu. Nah, ini nanti pasti akan berbeda cara kerjanya, meskipun secara prinsip sama gitu, kira-kira gitu. Dan di dalam industri teater besar, dramaturg itu menjadi penting, karena kalau sebuah komponen besar punya perpustakaan misalnya, ya dialah yang ngurusi itu. Ya, jadi dia ngerti baik-baik. Tidak seperti kita mementaskan Julius Caesar misalnya, kostumnya kita nggak ngerti bayangannya gimana. Terus kita hanya lihat film Ben Hur, kira-kira seperti itu, nggak bisa. Kalau dramaturg nanti akan cari riset, sehingga bahkan kostum yang kita gunakan, kemudian set yang kita tata itu benar-benar sudah dipahami, diteliti, diselesaikan secara istilahnya akademis lah oleh si dramaturg itu. Kira-kira demikian. Ya, baik. Begitu Pak, dari 3 pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Oke, maaf teman-teman ya kalau tadi menjelaskannya agak tergesa-gesa. Tapi intinya hari ini kita bicara sedikit tentang dramatic reading, ya sampai ke drama closet tadi, terus kemudian dari Moscow Art Theater yang Brother Karamazov itu, kemudian bagaimana dramatic reading itu atau membaca teks drama itu bisa digunakan untuk pembelajaran sastra di sekolah. Terus kemudian kita bicara sedikit tentang acting panggung dan acting di film, lalu kita bicara juga tentang dramaturgi. Nah, terima kasih. Saya mohon maaf kalau penjelasannya terlalu cepat dan mungkin juga kurang lengkap. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu lebih lengkap atau ada yang ngerti bahwa saya kurang jelas dalam menjelaskan atau masih banyak keliruan, mohon bisa ditulis di komentar. Dan semoga nanti kita bisa menampilkan berita teater dengan format yang sedikit berbeda seperti yang saya sampaikan dulu. Jadi ada interview, terus ada selingan misalnya demikian, dan semoga itu bisa terwujud dan sehingga berita teater bisa terus hadir di hadapan teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa di episode berita teater berikutnya. Matur nuwun. Cut.